Oke guys, jadi ceritanya komputer saya terserang oleh ransomware ya, yaitu virus yang masuk ke dalam komputer sehingga semua file-file saya yang ada di dalam folder semuanya berubah ya, menjadi file yang berbentuk entah apa namanya ya, tapi semuanya menjadi file Roger ya. Dan di depannya juga ada Nobu ya. Jadi saya menyebutnya ini adalah virus Nobu. Walaupun nama filenya adalah Roger, tapi saya menyebutnya ini dengan virus Nobu. Kenapa disebut virus Nobu? Karena hampir semua file-file saya di sini di ujungnya itu menggunakan Nobu. Guys, bukan hanya file yang ada di dalam folder C ya. File yang ada di dalam folder D, folder E, hampir semua file yang ada di dalam hard disk semuanya berubah seperti ini. Nah, jadi sedih sekali guys. Apalagi kalau di sini banyak file-file yang sangat penting, dimana file-file itu mungkin harus bisa diselamatkan. Sebetulnya ini yang terserang ya, masih ada yang terselamatkan guys, beberapa ya, di komputer saya. Jadi masih ada yang terselamatkan. Itu juga karena ini terselamatkan guys. Ini padahal satu hard disk ya. Ini terselamatkan karena sebelumnya folder ini memang saya kunci gitu. Jadi ada beberapa folder ya, seperti foto, ini foto-foto semuanya itu saya kunci sebelumnya, sehingga mungkin si ransomware itu tidak bisa masuk ke dalam file ini. Dan ini menjadi suatu pelajaran untuk saya, sehingga nanti kedepannya ya saya harus mengunci file-file yang penting biar tidak terkena virus lagi. Dan tololnya saya guys ya, karena dari dulu saya tuh kurang percaya dengan antivirus, jadi jarang menggunakan antivirus ya, dari dulu loh. Jarang sekali komputer saya terserang virus ya, apalagi terkena virus seperti ini. Walaupun pernah terkena virus, biasanya saya bisa memperbaikinya. Namun ransomware ini jahat sekali guys, tidak bisa saya memperbaiki ransomware ini, padahal saya sudah curhat kemana-mana. Jadi saya sudah coba ya mencari informasi. Oh iya, juga ketika kita menyalakan komputer kita ya, kita restart ya, saya sudah berusaha menginstal antivirus apa-apa, semuanya tidak berhasil. Lalu muncul tulisan seperti ini guys. Attention, don't worry, you can return all your files. All your files like photos, database, document, and other important are encrypted with strongest encryption and unique key. Dan bla 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 semuanya. Intinya ya, si pembuat virus ini mengirimkan saya teks atau ya semacam apa sih namanya, ancaman ya, atau ya, ngasih tahu. Intinya dia ngasih tahu kalau komputer saya itu katanya terenskripsi dengan enskripsi yang sangat kuat dan dengan kunci yang khusus, sehingga saya tidak bisa membuka dengan antivirus apapun, dengan anti ransomware apapun. Sehingga ya saya harus masuk atau membayar si pembuat virus ini dengan harga $980 ya. Atau katanya akan dikasih diskon kalau misalnya saya membayar sebelum 72 jam, yaitu dengan harga $490. Ini kalau dirupiahkan 980 itu hampir 10 juta guys. Gelo kan? Ini benar-benar membuat hatiku hancur guys. Aduh, komputerku semuanya habis file-filenya. Untungnya ya, saya bukan orang yang gampang menyerah. Saya masih mencari alternatif, mencari cara, sehingga saya mencoba masuk ke Twitter ya. Di sana saya juga mencari ya, mungkin ada yang senasib dengan saya dan ternyata banyak yang senasib. Ini juga ini Kang Rian ya, si Mas Rian atau Om Rian ya, dalam seketika semua file dadas ya. Ini semua adalah orang-orang yang senasib dengan saya yang terkena Nobu virus. Jadi bukan hanya saya, sebetulnya banyak ya. Dan katanya virus ini memang banyak menyerang di tahun-tahun ini guys, di tahun 2020. Ya supaya kalian tahu ya, kalau ransomware itu adalah sebetulnya virusnya itu sudah berada di dalam komputer kita sebelumnya. Biasanya memang kalau kita sering menggunakan atau mendownload file-file di website yang tidak bisa terjamin ya, yang resmi ya, seolah-olah itu adalah website resmi dari Google misalnya, padahal itu adalah websitenya si pembuat virus. Jadi kalau dalam bahasa virus itu disebutnya phishing ya.
Phishing teh kayak mungkin ya kayak kita mencari ikan ya. Jadi si tukang virusnya itu mencari korban. Banyak sekali yang terkena virus ini dan ya saya mencoba ya. Ada teman saya ini Busro di Twitter ya, yang katanya dia sudah berhasil ya. Katanya ini Mas Busro ini menginskripsi semua file-file yang ada di dalam. Dan saya coba mengikuti semua guide ya, atau semua cara-cara yang dikasih oleh Mas Busro ini ya, semuanya. Ini dari sini mulai dari cara-caranya yang dikasih oleh si Mas Wilbur World HM ini ya. Mas Wilbur itu nggak tahu orang mana, dia memberitahu bagaimana cara untuk membunuh, tapi ujung-ujungnya dia jualan antivirus ya, anti malware ya. Saya ikuti semua dari mulai 1 sampai 8 ya. Yang intinya adalah virus saya, artinya si inangnya si virus itu sudah mati, tapi tetap enskripsinya belum bisa dibuka ya. Saya juga menggunakan file untuk membuka enskripsinya, namun masih gagal. Jadi artinya tidak berhasil, sehingga saya cukup merasa stres dan komputer ini saya install ulang ya. Karena walaupun memang menurut dari Smadap katanya jangan dulu diinstal ulang katanya, karena kemungkinan si kuncinya ada di dalam drive C. Tapi ya gimana ya, saya takutnya nanti keserang lagi file saya, ya lebih baik saya format aja drive C nya lalu saya install ulang aja gitu ya. Siapa tahu nanti kedepannya bisa diperbaiki lagi. Nah, ini semua banyak ya yang sudah mencoba menanyakan kepada Smadap sebagai antivirus yang paling terkenal di Indonesia ya. Dan memang ini katanya ini saya sudah coba guys semua. Ini saya sudah coba semua dan tidak berhasil. Artinya memang berarti virus saya belum terdeteksi oleh si antivirus ya, atau oleh anti malware. Jadi ya akhirnya ya saya tunggu aja, siapa tahu yang mau mengasih tahu ya. Siapa yang mau ngasih tahu kalau bukan tukang tahu. Saya juga ikuti ini ya dari Mango School. Mango School saya ikuti semua tata caranya dari mulai pertama sampai terakhir. Semuanya sudah saya ikuti, bla 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 ya. Ujung-ujungnya ini nggak jualan software sih, ini benar-benar menolong ya, tapi ternyata gagal juga. Aduh, sedih sekali, gagal dan gagal dan gagal. Ya mungkin kalian bisa mencobanya ya, dan semoga berhasil ya. Kalau berhasil silahkan komen aja nanti di bawah. Tapi saya gagal guys. Lalu tiba-tiba kemarin ya, ini teman saya Mas Busro ini ngirim saya membalas tweet saya lagi ya. Kemarin tuh dia katanya, "Bro, gue udah nemu gimana cara mengembalikan file-file yang kena nobu terhidan virus." Ya, jadi ketika saya merekam video ini saya belum mencobanya guys. Pertama udah hapus virus sesuai yang saya instruksikan kemarin kan, oke. Ya udah. Kedua coba buka link Shadow. Nah, katanya buka link Shadow Explorer. Oke, saya akan coba guys. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Kalau sudah berhasil nanti saya kasih tahu ya. Shadow Explorer 9. Inilah versi terakhir, saya akan coba download. Mudah-mudahan bisa guys. Kalau bisa ya saya mau berterima kasih sama Mas Busro. Mas Busro, kalau bisa terima kasih, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa ya. Terima kasih sudah mau membantu Mas Busro. Nanti chat pesan aja bro kalau butuh bantuan. Oke siap Mas Busro, siap. Oke, ini oke, saya sudah download. Saya akan coba install guys. Saya akan install. Oke, saya akan coba run. Oke, saya akan coba run. Saya pakai bahasa Inggris ya. Oh, perlu Net Framework 35, harus terinstall dulu Net Framework 35. Aduh guys, saya nanti diekstrak dulu. Oke, accept ya. Download lah, nggak apa-apa sok. Oke, kita lanjutkan. Jadi saya sudah mendownload dan menginstal Shadow Explorer ya. Kita akan coba menggunakannya. Oh belum ya guys, masih diinstal guys, belum. Oke, kita coba guys ya, mudah-mudahan ini bisa berhasil. Bismillah ya, kita coba. Ini huruf D, huruf D. Kita buka filenya, kok keluarnya gini guys. Oke, saya belum ngerti ini gimana cara makainya. Ini large icon, ini kosong guys. Bagaimana guys ini pakainya guys? Protection off.
Sepertinya harus di restart dulu ya. Oke, nanti saya akan kembali lagi, saya akan restart dulu ya. After this kita akan coba lagi ya, mudah-mudahan berhasil. Few moments later. Oke guys, setelah saya restart ternyata masih juga tidak berhasil ya. Jadi intinya walaupun saya sudah buka menggunakan administrator, tetap saja seperti ini kosong ya, kecuali yang H, karena yang H ini adalah eksternal. Jadi kalau yang eksternal kedetek, artinya mungkin saya harus buka dulu harddisk yang ini, nanti dibikin eksternal. Lalu saya mencari referensi atau mencari cara ya seperti biasa di Mang Google, dan menemukan di blog ya, tips and tutorial dari Master Tipsorialindo blogspot ya, bahwa katanya yang bisa dibuka itu adalah yang memiliki restore point ya. Jadi katanya file ini hanya bisa digunakan jika sistem protection diaktifkan dan mempunyai restore point yang dibuat sebelum file atau folder diubah. Jadi yang bisa dibuka itu yang mempunyai restore point. Yang tidak mempunyai restore point seperti saya, berarti selamat, Anda gagal. Oke guys, ya mencoba dari awal sampai akhir ya tutorial. Saya udah ngobrol panjang-panjang, kirain mau berhasil, ternyata tidak. Semoga saja ada teman-teman yang berhasil dan mau sharing ya, nanti di bawah di komentar saja. Mau kasih link YouTube-nya juga boleh, biar nanti saya ikuti, biar nanti sekalian saya bahas juga. Jadi intinya ya, saya mau ngasih tahu kepada kalian semua untuk hati-hati ya jika menggunakan komputer, apalagi komputer online, karena sekarang para virus ini ya, para malware ini sekarang udah mulai pintar-pintar, lebih jahat dari para penjahat. Sehingga ya sekarang kita harus bisa menyelamatkan file-file kita. Dan mulai sekarang jangan lupa selalu pakai antivirus ya, walaupun antivirusnya ya masih trial, atau nanti coba juga pakai antivirus yang gratisan juga masih banyak sih guys. Pokoknya jangan sampai lengah seperti saya, karena kalau sudah seperti saya sekarang kejadian semua filenya ya terkena virus, menyesal ya, menyesal pun tiada arti ya. Akhirnya saya harus menunggu untuk bisa mencari solusi agar si ransomware ini terbunuh. Notebook virus sebetulnya itu adalah salah satu ransomware yang ada di internet ya, dari sekian ribu nama-nama ransom, nama-nama malware ya. Dan mudah-mudahan saja ya, tidak ada yang korban seperti saya lagi ya. Mungkin video curhat saya kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah mau nonton ya dari awal sampai akhir walaupun ini gagal. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, like and comment seperti biasa. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.